Oke, teman-teman. Jadi di sini kami berdua mau membahas tentang seputar dunia pendidikan karena kebetulan hari ini hari mendekati Hari Guru Nasional tahun 2025 yang akan diperingati hari Selasa tanggal 25 November 2025. Nah, jadi hari ini saya bersama Pak Ade Putra, yaitu salah satu guru yang ada di negeri kita, yaitu yang menjalankan tanggung jawabnya di SMA Negeri 2 Bengkulu Utara, yang nantinya kita akan meminta semacam pendapat atau perspektif dari Pak Ade berkenaan dengan perkembangan dunia pendidikan hari ini, terutama dari sisi seorang gurunya. Nah, bagaimana tentang kabar seorang guru hari ini dengan berbagai macam realita di kehidupan nyata, masyarakat pun melihatnya, kemudian juga dari berbagai macam pemberitaan yang ada di televisi maupun media sosial, Pak Ade. Nah, mungkin dari Pak Ade langsung bisa memberikan secara garis besar apa yang Pak Ade saksikan sejauh ini, dan apakah sudah ada perubahan atau masih sama? Ya, terima kasih Pak F atas waktunya. Kalau secara garis besar, ini dengan melihat semua yang ada di media ya, bukan saya mengalami pribadi. Kalau saya kabarnya alhamdulillah baik. Ya. Sebagai guru. Saya sebagai guru alhamdulillah baik-baik saja. Baik. Dari pertama saya mengajar sampai sekarang tidak pernah bertemu dengan hal yang tidak baik di dalam pengajaran. Hanya proses aja. Itu bagian dari proses. Tapi kalau saya lihat di media sekarang, yang benar-benar sangat memprihatinkan. Jadi kabar guru sekarang menurut saya sangat memprihatinkan dalam keamanan proses belajar mengajar. Ya. Nah, itu poinnya. Jadi kalau ya mungkin semua juga melihat Pak, bahwa keamanan guru dalam proses belajar mengajar sekarang sudah menjadi tidak aman, sehingga guru banyak karena viralnya ada guru-guru yang justru ditantang muridnya, dicaci maki muridnya, tidak ada kejelasan keamanan pada saat proses pembelajaran, orang tuanya intervensi berlebihan datang ke sekolah. Dengan begitu itu sangat memprihatinkan jadinya. Itu dari posisi keamanan proses belajar mengajar. Menurut saya ini menjadi fokus penting refleksi pada tahun ini nampaknya. Kalau masalah proses penyesuaian terhadap zaman sekarang, era digitalisasi sekarang, itu kan ya tidak membahayakan jika kita tidak lakukan. Hanya mungkin lambat aja anak-anak itu menjadi kemudian cerdas sesuai dengan zamannya. Tapi kalau tingkat keamanan guru dalam mengajar aja nggak ada, gimana kita mau berproses gitu? Ya, bisa dibilang juga guru sulit untuk mengembangkan kemampuan mengajar nanti ya. Karena terbatas dari sisi di dalam kelas saja sudah wanti-wanti dia nanti. Nah, ini salah atau enggak, ini salah atau enggak. Gimana mau mengembangkan nanti ya? Tapi ada sesuatu hal yang juga lebih penting kalau mau refleksi. Kalau kita bahas refleksi kita, memang kita nggak aman sebagai guru jadinya guru semuanya pada was-was. Kalau gitu saya ngajar aja udah peduli amat gitu. Jadi jiwa sebagai guru yang bertanggung jawab moral terhadap generasi penerus kita pada siswa gitu, itu menjadi berkurang. Saya pikir menjadi melemah karena ketidakamanan. Tapi itu juga salah satu indikator melemahnya juga kualitas guru di Indonesia. Oke. Mungkin dari awalan itu kita mulai boleh nih Pak Ade membandingkan, barangkali Pak Ade ada mengikuti bagaimana perkembangan di negara-negara lain yang bisa dijadikan salah satu pedoman lah atau gambaran yang bisa dicontoh nanti di Indonesia. Kira-kira setelah membandingkan bagaimana keadaan di Indonesia, kemudian bagaimana keadaan pendidikan di luar negeri, kita ini nanti bisa diukur nggak levelnya di mana pendidikan di Indonesia dibandingkan negara-negara lain? Atau mungkin Pak Ade pernah melihat contoh-contoh di negara mana? Iya, kalau melihat perbandingan secara globalnya ya mungkin kita bisa lihat, tapi perbandingan itu juga harus Objektif adil ya? juga, harus objektif Harus juga. ada ukurannya, Apa yang dibandingkan, bagaimana literasi budayanya, bagaimana kerjasama membangun pendidikan itu sendiri. Karena nggak bisa Pak ya, berbicara pendidikan itu di Indonesia sangat-sangat kompleks.
gurunya juga memang kurang. Iya. Pikir kurang kemampuan kuantitas banyak. Kuantitas dan kualitas sama ya? Kuantitas banyak sekali guru itu. Oh, kuantitasnya banyak ya? FKIP dari Universitas Indonesia banyak sekali, Iya, Pak. iya. Pada nganggur guru itu. Itu dari segi jumlah nggak kekurangan Nggak sebenarnya? kekurangan, tapi dari segi kualitas itu sangat-sangat kurang jauh. Janganlah kita ke luar negeri dulu lah. Itu untuk ukuran normal aja masih banyak sekarang guru-guru. Memang oknum sih, tapi itu mencerminkan betapa rendahnya kualitas seorang guru. Dan itu yang menuntut mereka digaji besar dengan kesejahteraan yang Oh, tinggi. berarti kalau misalnya kita tahan dulu untuk membandingkan ke luar negeri, bisa disimpulkan kita ini cukup jauh. Jauh. Kalau Saya mau ke arah situ. Cukup jauh kalau, tapi ada gini ya, ada perspektif yang harus kita tahu sebagai motivasi. Namanya membandingkan dengan yang level yang lebih tinggi supaya kita bisa belajar. Iya, Apa sih yang dilakukan ketika negara itu ambruk ataupun ya katakanlah punya masalah kompleks di dalam dunia pendidikan? Apa sih yang harus dimulai dibangun ya, ya. ketika ini sudah bingung nih, dari mana memulai? Dari mana-mana sudah kacau gitu kan. Saya pikir dari gurunya ada satu contoh refleksi yang bisa kita lihat ya. Kalau di Thailand mungkin teman-teman atau kita semuanya bisa searching by googling lah mungkin data di Thailand seperti apa, bagaimana penghargaan terhadap guru, bagaimana memanusiakan guru dulu di situ sebelum ke siswanya. Sebelum ke situ, sebelum kita bahas itu, di Indonesia sendiri kita tahu bahwa setiap pergantian menteri, pergantian kurikulum, ada aja tuh yang dibuat sama kebijakan kurikulum, kebijakan pendidikan yang akhirnya memang memberatkan guru dulu. Sementara proses untuk membuat guru menjadi paham akan apa yang dikonsepkan sebenarnya baik, Ya, ya. bagus semua konseptor kita itu. Menteri Pendidikan pasti Untuk punya tim. menyempurnakan ya. Iyalah, bilang penyempurnaan kayak penggantian kayak. Secara konsep itu semuanya pasti bagus, tapi terjadi kontradiksi ataupun persinggungan ataupun apapun itu yang membuat akhirnya guru di seluruh Indonesia itu tidak paham kalau dinasionalkan gitu. Mungkin ini bisa dipercontohkan di salah satu sekolah terbaik lah di Indonesia, baru bisa begitu. Kalau enggak, mana kita sosialisasinya enggak minimal setahun kalau menurut saya. Minimal sosialisasi program baru itu setahun clear, itu bisa dilaksanakan baru kita buat. Kalau enggak jangan dulu. Nah, itu satu. Itu berhubungan dengan kurikulum tadi ya. Iya, itu satu. Yang kedua, kalau memang kita membandingkan dengan di Thailand, kita contoh di Thailand. Ini kalau nggak saya salah data ya nanti dicek lagi bahwa di Thailand tuh sampai ada level bagaimana penghargaan terhadap guru dari pemerintah. Jadi diperlombakan lah secara kualitas. Nah, secara kuantitas kan idealnya pertama kuantitas tuh terpenuhi semua sekolah itu dengan guru-guru yang layak. Ya, ya, ya. Nah, dengan karakteristik pendidikan masing-masing ya. Yang kedua kualitas. Untuk menunjukkan kualitas yang bagus, memang di Thailand itu saya melihat ada penghargaan spesifik terhadap guru-guru terbaik. Ada penghargaan kategori terhadap guru. Jadi guru tuh Jadi akhirnya semakin semangat ya. Iya, membangun literasi dengan kesadaran penuh. Iya. Ya satu untuk sebagai jiwanya perannya sebagai guru. Satu memang dia pengen mendapatkan hak prestasi sebagai guru. Karena di sana Pak ya, guru itu menjadi profesi yang paling dihargai. Ya, ya. Nah, di Thailand itu ya, dan mungkin di Finlandia juga begitu. Menjadi guru itu lebih paling susah posisinya kalau dibahasnya tuh, menjadi posisi yang paling susah untuk ditempati. Banyak tingkatan yang memang luar biasa. Jadi artinya apa? Kualitasnya nomor satu. Kalau menjadi guru, kualitasnya harus nomor satu. Nah itu kalau di luar. Kalau di kita, tamat SMA bisa jadi guru SD, ya kan. Sambil ngajar bisa sambil kuliah. Ya bagaimana membangun literasi gitu kan. Yang guru-guru sudah lama itu susah diajak untuk berliterasi digital seperti sekarang. Saya pikir mereka bukan susah, mereka udah nggak mampu lagi. Kita juga harus paham kan. Makanya kalau ada program baru yang sifatnya, apalagi sekarang AI nih, sifatnya digitalisasi, itu nggak semudah itu kepada guru-guru yang sudah senior, Iya. itu nggak mudah. Berarti makanya sangat jauh. bisa dibilang juga kita ini serba ketertinggalan. Mau ngejar kualitasnya sudah jauh, mau ngejar AI digital, nanti lama-lama makin kacau ini, tumpuk-tumpukan semua ya, saling bertumpuk-tumpuk. Ya saya pernah membuat sejenis kerangka lah Pak ya, bagaimana sih awal yang harus kita lakukan ketika pendidikan sudah sekompleks ini masalahnya. Hari-hari kita dipertontonkan dengan siswa yang arogan, siswa yang memang ya mohon maaf ya, tidak pantas sebagai siswa, guru yang tidak pantas sebagai guru, ya kan. Hari-hari itu kita lihat gitu, kita hanya
kok bisa begitu sih, kita sampai istighfar gitu, kok bisa sih kok. Akhirnya saya mencari riset bagaimana sih caranya kita membangun itu supaya gitu bisa perlahan menjadi berubah gitu lah. Memang Membaik butuh ya. waktu, paling nggak 10 tahun Pak ya kalau menurut saya. Dari mana mulainya? Dari diri sendiri, kesadaran untuk membangun literasi bahwa pendidikan itu bukan cuma dilakukan di sekolah, itu kan yang formal aja. Yang non formal bisa dilakukan di luar, edukasi kepada masyarakat. Kalau bilang Pak Ep, kita sebagai masyarakat harus mengerti betul bahwa pendidikan itu tugas dan tanggung jawab kita bersama semuanya. Iya. Kita jangan ini gini guru nanti nuntut kepada ini kan apa namanya Kementerian Pendidikan. Mana menteri nih kita nggak disejahterain. Nah kita sendiri nggak punya kualitas. Iya. Kualitas yang tinggi nggak mungkin dikasih predikat sejahtera yang tinggi. Berarti harus fair juga ya. Iyalah. Kita meminta hak kita juga. Iya. Literasi orang tua harus bagus. Guru pasti. Masyarakat harus. Semua stakeholder memang harus sadar pendidikan itu dibangun atas dasar kebersamaan untuk satu tujuan yang sama. Itu yang harus dikampanyekan dulu. Oke, Tapi mulainya dari mana, Pep? Dari guru. Dari guru itu Kalau sendiri. saya Ya. bilang begini, berarti dari saya. Jadi sebagai contoh utama guru, seorang guru. Iya. Nah, kalau kita nggak usah protes kemana-mana. Iya. Kita dulu ngapain ini? Kalau kita bicara tadi, kita harus memberikan contoh, kemudian nanti bisa ada semacam kerjasama lah, terintegrasi semua elemen pihak Itu masyarakat, bentuknya kampanye kayaknya. pemerintah. Nah ini juga kita mau ibaratnya memberikan gambaran ke semua yang menyaksikan nih. Jadi menurut yang kita bahas ini, kira-kira filosofi dari pendidikan itu sendiri bagaimana Pak De? Sehingga sangat penting kualitasnya, kemudian kuantitasnya harus sesuai dengan porsi masing-masing daerah, masing-masing institusi pendidikan. Kemudian juga harus saling kolaborasi, ya kan, antara semua pihak masyarakat, pemerintah. Nggak ada yang bisa miskomunikasi, nggak ada yang boleh miskomunikasi. Artinya seberapa penting, seberapa besar filosofi pendidikan bagi kehidupan sebuah bangsa ya? Ya penting sih. Kalau skala negara ya, kita bicara skala negara, saya pikir saya setuju dengan prinsip dan filosofi kurikulum Merdeka Belajar. Dalam tanda skala besar ya, nasional gitu loh. Merdeka Belajar itu kan prinsipnya dia satu proporsi sistem untuk kurikulum nasional yang basisnya adalah budaya lokal. Ya. Cuman kalau kemarin itu penerapannya aja, prosesnya aja terlalu buru-buru saya pikir. Makanya saya bilang persiapan setahun itu paling minimal untuk mensosialisasikan bagaimana program itu bisa berjalan sampai ke daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi semuanya itu. Nah itu menjadikan banyak masalah itu. Kalau secara filosofi saya pikir udah cukup itu, gak usah dirubah lagi rasanya. Kurikulum Merdeka itu, Merdeka Belajar itu harus dipahami semua lini, semua guru di Indonesia, bahkan guru yang paling rendah, maaf ya bukan paling rendah, guru yang paling di daerah terpencil harus paham apa sih muatan intinya. Kalau dibuatkan satu kalimat, dua kalimat, apa sih kurikulum Merdeka itu, sehingga itu juga bukan nyaklek harus dilaksanakan ke seluruh daerah. Kan di situ kalau kurikulum Merdeka kan ada poin-poin yang harus bisa, bahkan sekolah boleh membuat kurikulum sendiri Pak. Di situ artinya sesuai dengan budaya lokal di situ. Kalau emang di situ siswanya sama sekali belum bisa baca, nggak usah ngajarin AI dulu. Betul. Menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, jadi filosofinya itu, saya setuju dengan seperti itu. Bagaimana penerapan kurikulum nasional itu nggak boleh maksain di setiap daerah harus seperti ini. Misalnya kayak ujian nasional atau TKA ya, yang sekarang itu TKA itu juga saya pikir itu juga kan nggak ada paksaan. Nah, makanya itu juga kan mengadopsi daripada kurikulum Merdeka. Secara filosofis nggak mudah untuk menerapkan ke semua daerah di penduduk Indonesia. Dan secara hak dan kewajiban itu diatur dalam undang-undang kan, bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan kesehatan gratis. Iya kan? Jadi bisa disimpulkan juga filosofi dari pendidikan itu sendiri adalah tonggak dari peradaban suatu bangsa yang memang menentukan nanti arah di masa yang akan datang, ya, baik atau buruknya nanti keadaan bangsa, kemudian maju atau tidaknya, sejahtera atau tidaknya, itu berawal dari sektor pendidikan, bisa dibilang seperti itu juga ya. Itu kata kuncinya memang. Kalau memang di dalam undang-undang kan memang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Nah itu aja kata turunannya kan mau bagaimana filosofinya mau dibangun seperti apa. Selagi itu bisa relevan ya. Satu lagi mungkin kalau memang kita bicara kurikulum Merdeka, relevan itu sudah masuk di dalamnya. Silakanlah bahasanya apa aja,
sebenarnya kalau saya pribadi Pak, tidak menjadi penting siapapun yang menjadi menteri, siapa aja jadi presiden, siapa Ya. aja di dalam situ. Yang penting prinsip dasarnya adalah pendidikan itu mencakup ke seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu bagian daripada hak Iya. mereka, Pegangannya- kewajiban negara. Pegangannya juga tetap Undang-Undang Dasar, konstitusi Jelas gitu lah. ya. Siapa, Turunannya jadi itu. siapa menterinya, siapa presidennya, yang penting pegangannya tetap Iya, sama. kita kan nggak pernah peduli sebenarnya. Kalau Iya. saya sih nggak pernah peduli siapa yang menterinya, mau Pak Nadiem, mau Pak siapa. Yang pasti orang-orang di sana sudah, saya pikir punya kualitas. Iya, Kita nggak usah seujun lah. Mereka pasti punya kualitas yang baik. Cuman karena terlalu lebar aja Indonesia, terlalu jauh, terlalu banyak, sehingga Iya, pemetaan iya. itu menjadi susah. Susah sekali. Iya. Kayak di Papua itu dikasih makan gratis, malah pengen pendidikan gratis. Itu kan harus jadi bagian pemetaan pendidikan. Di sana tuh butuh apa, terus dikasih apa. Jadi pertimbangan juga ya. Iya, jelas. Oke, ini kalau misalnya kita bicara tentang hak dan kewajiban tadi kan banyak juga. Nah, kira-kira sebagai seorang guru apa hak-hak yang wajib kita dapatkan, kemudian apa kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, Pak Ade? Karena selama ini kan mungkin kalau kita mau tarik lagi ke belakang dari berbagai macam ya kejadian-kejadian atau peristiwa, itu banyak juga guru-guru yang mungkin sebenarnya nggak tahu kalau itu hak-haknya. Kemudian juga dia dalam melaksanakan berbagai macam tugas di dalam sekolah itu nggak tahu kalau itu kewajiban-kewajibannya. Nah, jadi dua hal ini yang masih banyak juga guru belum terlalu memahami, Pak Ade. Nah, mungkin dari Pak Ade sendiri ada bisa memberikan sedikit gambaran atau penjelasan lah Ya, iya kalau secara umum. pandangan saya ya menjadi guru, karena memang sekali lagi ya, setiap kali ada perubahan kebijakan itu memang tidak nyampai ke kita. Saya tidak pernah merasa dikampanyekan dengan spesifik kepada guru. Guru harus ngapain, apa haknya, apa aja kewajibannya, ya kan? Iya, iya. Yang udah-udah melanjutkan yang udah-udah gitu aja. Terus kemudian jika ada perubahan, tidak ada penekanan apa perubahan yang dilakukan. Kenapa itu dirubah?